Shalom, saya harap saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan dan coba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami bersama dalam MIC Church terus mendoakan semua saudara agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat, dan semakin banyak orang tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan agar setiap firman yang ditabur Tuhan akan menjadi buah yang manis Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga bisa dirasakan oleh orang sekitarnya Tuhan, sehingga semakin Tuhan bisa terlihat jelas melalui hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Di dalam dunia ini kita pasti mengalami masalah, ada battle, ada perjuangan yang kita hadapi setiap hari. Peperangan yang kita hadapi setiap hari bukan yang kelihatan nyata seperti perang di Ukraina. Di balik dari setiap masalah kita, hubungan yang rusak dan apa yang ada di pikiran kita, sebenarnya ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Peperangan itu sepertinya tidak kelihatan siapa yang nyerang, tapi rasanya nggak enak. Tapi sebenarnya itu nyata dan ada di antara kita. Untuk kita bisa menang, kita perlu belajar untuk berperang. Khotbah hari ini saya beri judul Fight Your Battle. Kita suka dengan ayat Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Tuhan saja yang perang. Tapi saat ini Tuhan ingin kamu jangan diam saja dan mulai perang. Ambil senjatamu. Ada quote dari George Washington yang berkata, "The best defense is the good offense." Pertahanan terbaik adalah dengan serangan yang terbaik. Artinya apa? Jadi pada saat saudara sibuk menyerang lawan, maka lawan itu akan tidak berkutik karena mereka harus bertahan dari serangan. Makanya dikatakan bahwa the best defense is the good offense. Taktik ini sering dipakai untuk militer dan di olahraga. Saat ini banyak orang Kristen yang hanya bertahan, tapi tidak mau menyerang. Katanya daripada mainstream, beda dari yang lain, ya sudahlah kita kompromi saja. Ikutin biasa orang-orang lakuin apa sih? Padahal itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Raja Daud, seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan dan yang sering berada di dalam peperangan. Bagaimana caranya Raja Daud itu bisa berperang dan menang? Kita baca sama-sama di 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud sebelum menjadi raja, tidak otomatis dia menjadi raja dengan begitu mudahnya. Dia harus berhadapan dulu dengan Saul, raja Israel sebelumnya yang mau membunuh dia. Dia sampai harus pindah ke kota musuh untuk menghindari Raja Saul. Padahal Daud ini sudah diurapi menjadi raja 1 kali. Kemudian setelah Raja Saul meninggal, dia harus berhadapan lagi dengan Raja Filistin. Apakah Daud kurang diurapi dengan harus mengalami begitu banyak kesulitan? Tidak. Daud ini sampai diurapi 2 kali untuk menjadi raja. Perjalanan yang dihadapi tidak mudah. Ada proses yang harus dihadapi. Banyak dari kita tidak suka proses, kita mau mengalahkan Goliat musuh kita, gunung kita, tapi kita tidak mau proses. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Poin yang pertama adalah know your enemy, kenali musuhmu. Raja Daud tahu bahwa musuhnya itu bukan orang yang ada di depan dia, tapi roh jahat, karena Raja Saul iri hati sehingga dia dimasuki oleh roh jahat yang ingin membunuh Daud. Setiap gerak-geriknya itu selalu mencoba untuk membunuh Daud. Apa yang Daud lakukan? Alkitab katakan setiap Raja Saul kumat, dia ambil kecapi dan mulai memainkan musik. Kemudian dikatakan Raja Saul merasa nyaman, enak, dan akhirnya roh jahat itu akan meninggalkan dia. Daud tahu siapa musuhnya. Perlakuan Raja Saul tidak membuat Daud membenci dia, tapi dia malah menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Pada saat didengar orang Filistin bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel, maka tiba-tiba musuh datang. Beritanya sudah viral sampai di telinga Raja Filistin, Raja Daud akan jadi Raja Israel.
Raja Filistin ini tidak mau Raja Daud menjadi semakin berkuasa. Iblis tahu kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi Raja Israel, maka pengaruhnya akan sangat besar untuk pekerjaan Tuhan. Iblis akan mengadakan siasat, dia mempengaruhi Raja Filistin untuk menangkap Raja Daud. Beritamu itu sudah viral sampai ke musuh. Musuh tahu selama pandemi kamu tetap setia ikut kubu doa dan melayani. Musuh tahu selama pandemik, di saat gereja tutup, kamu masih ibadah online. Musuh tahu selama masa pandemi kamu tetap mencari Tuhan. Beritanya sudah viral. Mungkin berita soal MIC Church juga sudah viral. Kita harus sadar, iblis hanya menyerang orang yang dia takuti. Kita juga jangan takut kalau ada serangan. Karena setiap senjata yang dibentuk untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Jika Allah di pihak kita, siapa berani melawan kita? Pada saat didengar musuh kamu mau mulai memperbaiki hubungan di keluargamu, perbaiki hubungan dengan suamimu, istrimu, ayahmu, adikmu, kakakmu. Sesuatu terjadi dan membuat kamu malah ingin menjauhkan diri. Pada saat didengar musuh, kamu mau mulai pelayanan, kamu akan ditawarkan hal yang lain. Apakah ada pekerjaan, apakah ada hobi baru, apakah ada episode seri film yang baru, atau ada ajakan makan yang membuat kamu malas untuk masuk dalam pertemuan doa. Musuh kita bukan darah dan daging atau siapa yang ada di depan kita, tapi melawan penghulu udara, roh jahat di udara. Kalau saudara tahu siapa musuhmu, maka saudara bisa perangi dengan senjata Tuhan. Poin yang kedua adalah know your weapon. Kenali senjata Allah. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Kubu pertahanan Raja Daud ini adalah di Gua Adulam. Gua ini adalah tempat perlindungan di mana dia lari dari Raja Saul yang sebelumnya. Tapi Raja Daud juga pernah berkata, Tuhanlah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Jadi setiap ada masalah, Raja Daud itu akan membawanya kepada Tuhan. Kemanakah kita pergi pada saat masalah datang? Pada saat mengalami masalah, mungkin banyak dari kita lari dari masalah. Pada saat menghadapi masalah yang tidak mau dihadapi, apalagi diperangi, biasanya lari ke alkohol, lari ke teman untuk having fun, happy-happy aja, lari ke makanan, lari ke video game, lari ke film seri yang gak pernah putus sampai midnight setiap hari. Karena lari ke semua hal ini, seorang Kristen tidak akan bisa kuat di dalam Tuhan. Karena menghadapi masalah dunia dengan cara dunia. Kita tahu, Alkitab katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Tapi kita tidak percaya karena tidak kelihatan. Kita tahu, tapi kita tetap menyelesaikan masalah kita dengan cara dunia. Akhirnya kita tidak akan bisa menang dan penuh dengan sukacita atau damai sejahtera. Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 10 ayat 4-5, senjata perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau mau meruntuhkan benteng iblis, tidak bisa pakai senjata duniawi. Saudara harus punya benteng pertahanan di pikiran saudara. Stop membiarkan pikiranmu mengartikan situasimu. Apa yang dipikirkan biasanya belum tentu benar. Bagaimana caranya kita bisa menang dalam pikiran kita? Kembali kepada bagaimana saudara mengisi hari saudara. Hati-hati dengan apa yang ditonton, apa yang dilihat di sosial media, di TV seri, di majalah. Lihat dari pendapat orang. Baca firman Tuhan setiap hari untuk bisa menawan pikiran yang salah, yang mencoba untuk masuk, digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Selain jaga pikiran, apalagi senjata Tuhan? Kita tahu ada armor of God atau perlengkapan senjata Allah. Untuk menyerang musuh kita, kita bisa memakai pedang roh. Pedang roh itu yaitu firman Tuhan, perkataan janji Tuhan. Dan saat teduh baca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara mulai khawatir, mulai berdoa dalam roh, doa itu harus diucapkan terus-menerus, bukan hanya ya udah deh, Tuhan tahulah apa yang saya butuhkan. Iya, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau dengar doamu dengan perkataanmu. Beberapa dari kita mungkin cuma khawatir tapi nggak ada doanya. Dan beberapa dari kita mungkin sudah kalah dalam perang kepada anxiety, kepada kegelisahan, kalah dalam perang kepada ketakutan akan masa depan,
Beberapa dari kita mungkin sudah kalah dalam peperangan kita karena kita kecewa kepada seseorang apa sesuatu. Beberapa dari kita mungkin sudah kalah dalam pikiran dan akhirnya menjadi depresi. Tapi hari ini mulai fight for your battle. Angkat pedang rohmu dan mulai bangkit kembali. Saudara bisa doakan, saudara bisa katakan, kembalikan sukacitaku, kembalikan damai sejahtera yang sudah dicuri. Kembalikan suamiku, istriku, keluargaku, anak-anakku. Setiap orang harus memegang pedangnya. Pedang dalam Alkitab adalah perkataan firman Tuhan. Saudara bisa perkatakan firman dengan confident, dengan yakin. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, abide, saudara paham dengan isi firman. Tiap orang harus berperang untuk pekerjaannya, untuk keluarganya, untuk gerejanya. Setiap orang harus memberi kontribusi untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Know your enemy, know your weapon. Tahu siapa musuhmu dan mulai pergunakan senjata Allah. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa pada saat masalah datang, kami bukan hanya diam saja Tuhan, tapi kami juga harus mulai berperang. Kami bukan malas, kami tidak melakukan apa-apa, tapi kami juga mulai menggunakan senjata Allah Tuhan, sehingga kami tidak bisa diintimidasi oleh iblis. Kami tidak bisa didikte oleh keadaan Tuhan, karena kami tahu God is able. Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Pada saat Tuhan di sisi kami, siapa yang mampu menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, agar semakin banyak anak-anak-Mu hari ini Tuhan, mulai mengerti siapa musuh mereka, mulai mengerti sehingga mereka mulai mengangkat senjata mereka, mereka mulai berperang Tuhan, karena Tuhan juga akan bersama-sama kami Tuhan, membawa kami daripada kemenangan, daripada satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.